semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Automotif dengan saya Anwar. Nah, sekarang saya lagi ada di dalam salah satu mobil. Yang ini adalah mobil yang sekelas dengan Kijang Innova Venturer. Ini adalah Mitsubishi Grandis seperti preview yang tadi awal-awal teman-teman udah lihat di video ini. Nah, sekarang saya persis berada di dalamnya dan kita akan mengulas mobil ini karena mobil ini dipasarkan dengan harga yang sangat menarik. Itu lebih murah daripada Agya atau Ayla bekas. Ayla bekas keluaran tahun 2015 itu di kisaran 135 jutaan. Mobil ini kurang lebih dijual di angka 110 atau 120 jutaan. Itu lebih murah daripada AG bekas, tapi kelasnya itu bahkan menurut saya lebih nyaman daripada Kijang Innova, kecuali yang Innova Venturer ya. Nah, akan kita ulas mobil ini seperti apa, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut gambar jempol ke atas seperti ini, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya karena akan ada banyak mobil-mobil menarik seperti Pajero Sport 4x4, Outlander, Delica, atau mobil-mobil lainnya yang akan kita review, dan siapa tahu itu cocok dengan teman-teman sekalian. Biar nggak ketinggalan update, sekali lagi jangan lupa aktifkan loncengnya, dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, media sosial, Twitter, atau apapun yang teman-teman miliki. Nah, sertakan sesuatu juga di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin teman-teman sampaikan atau sekedar menyapa untuk kita lebih akrab atau saling kenal. Well, untuk lebih jelasnya nonton video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, di depan saya adalah Mitsubishi Grandis. Kuncinya seperti ini. Ini adalah kunci daripada mobil ini, belum menggunakan kunci remote, masih menggunakan anakan kunci biasa, belum ada tombol-tombol remotan. Nah, mobil ini kurang lebih keluaran tahun 2013. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, harganya ya rasa-rasanya cukup jelas, dan buat teman-teman yang tertarik, silahkan kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Saya akan tunjukkan secara keseluruhan detail daripada mobil ini supaya teman-teman yakin dan tahu sebelum teman-teman akhirnya mengontak saya melalui nomor kontak yang ada di deskripsi itu untuk kita diskusikan tentang mobil ini. Nah, di depan emblem Mitsubishi atau 3 berlian yang ada di depannya kondisinya masih bagus, bumper-bumper daripada mobil ini masih bagus, kecuali ya ada beberapa ya baret-baret kecil seperti ini. Ini tinggal dipoles lagi karena ini tidak menggunakan warna hitam dop. Ini menggunakan warna hitam dop, warna silver dop. Ini menggunakan warna silver biasa, jadi ini bisa dipoles untuk dicat ulang. Lampunya tidak ada pecah, agak kuning memang, tapi kalau misalkan mau dibikin lebih baru lagi ya tinggal dipoles, akhirnya lebih bersih lagi. Di bawah ada fog lamp yang masih menggunakan bohlam. Semua instrumen lampu daripada mobil ini masih menggunakan bohlam. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada grillnya yang bentuknya apa sih, kayak irisan agar-agar itu, segi 4 seperti itu ya. Itu bentuk yang unik pastinya untuk bagian grillnya. Lalu kemudian di sini ada tempat untuk memasang towing pada saat mobil ini mogok, lalu kemudian butuh ditarik atau bahkan untuk menarik juga, menarik mundur bisa. Fog lamp sebelah kiri kondisi masih bagus, lampunya juga tentunya gak ada yang cacat atau gak ada yang rusak pada bagian lampunya. Nah, di atas ini wipernya. Nah, ini wipernya unik, yang kiri membuka ke sini, yang kanan membuka ke sini, yang kiri membuka ke sini. Jadi dia bentuknya M. Jadi kayak gini, lalu kemudian kayak gini. Nah, ada washer pastinya untuk bagian kacanya. Pada saat misalkan kaca depannya kotor, butuh washer, dan di sini ada 2 washernya. Seperti itu. Lalu kemudian di sini ada kaca kecil pada pilar A-nya, jadi otomatis ini akan menambah luasnya visibility sampai ke bagian dalam untuk posisi driver. Bahkan ini terlihat ada defoggernya ya untuk bagian kaca kecilnya ini. Nah, bannya 215/60 ring 16. Sorry buram.
Nah, ini bannya 215/60 ring 16. Ini adalah ukuran bannya. Sistem pengerepan depannya menggunakan disc brake yang otomatis, tentu akan lebih pakem pada saat kita menghentikan mobil ini dari kecepatan, karena memang mobil ini sangat responsif pada saat kita pakai. Nah, selanjutnya di sini untuk spionnya, dia kondisinya masih bagus, jadi nggak usah ragu untuk bagian spionnya. Dan ini ya agak goyang sih, tapi masih berfungsi dengan sangat baik tentunya. Dan untuk handle pintunya warnanya chrome, tapi dia kondisi masih oke. Ada anakan kunci untuk mengunci dan membuka kunci pintu daripada mobil ini. Nah, yang di belakang juga sama, warnanya chrome juga, tapi kondisinya sama, masih sangat baik tentunya. Dan ini pakem untuk menutup atau membuka pintunya. Nah, di belakang ukuran bannya sama, sistem pengeremannya juga sama menggunakan disc brake, sehingga memang mobil ini dirancang untuk cepat dan berhenti di dalam kondisi kecepatan yang cukup pakem pastinya. Nah, velgnya warnanya 1 ton dengan warna dope seperti ini, silver. Jadi kelihatan lebih sporty, kelihatan lebih garang, tidak mengkilap atau tidak bling-bling. Tetap ada emblem Mitsubishi atau 3 belian yang ada di bawahnya. Nah, untuk bannya kondisinya masih cukup bagus, masih bisa dipakai sekitar 2-3 tahun lah untuk bannya. Jadi membeli mobil ini nggak langsung ganti ban. Nah, untuk kaca-kacanya bagian samping sebelah kanan itu semuanya masih bagus. Kalau kemudian ada garis jendelanya yang ada di bawah sini warnanya hitam, nggak dibuat warna silver. Biasanya kalau mobil-mobil nyaman dan mobil mewah itu di situ silver-silveran, tapi di sini dipasangnya warna hitam. Lampu belakang yang memanjang dari atas ke bawah. Ini lampu stopnya, lalu kemudian lampu mundurnya kondisinya masih oke semua, nggak ada baret atau pecah. Lalu kemudian di bawah sini ada reflektor. Paling bawah nggak ada fog lamp, hanya ada knalpot ya. Nah, di atas ada spoiler juga, lalu kemudian high mount stop lamp. Dan mobil ini dipasarkan pada saat masih baru oleh Boswa Belian Motor Mitsubishi Authorized Dealer yang ada di Indonesia Timur. Indonesia Timur, Makassar termasuk. Nah, selanjutnya di bawah sini emblem 3 berlian atau Mitsubishi yang warnanya chrome, kondisinya masih kokoh. Ini kalau misalkan dibersih-bersihkan lagi jadi lebih kelihatan baru. Nah, ada aksen silver pada bagian list di atas nomor polisinya atau platnya Grandis. Ini adalah tipe mobil ini Mitsubishi Grandis. Lampu yang ada di sebelah kiri juga kondisinya masih oke. Nah, ini bagian lampu sebelah kirinya nggak ada pecah atau nggak ada baret. Nah, kita keliling lagi untuk bagian sebelah kiri. Kaca-kacanya nih kalau kita lihat dari sini, nah seperti ini untuk kacanya. Bagian samping kondisinya masih bagus semua, nggak ada yang pecah, nggak ada yang baret. Ya nggak ada PR lah untuk bagian kaca-kacanya pastinya. Tempat pengisian bahan bakarnya adanya di sebelah kiri sini. Lalu kemudian di sini handle untuk membuka dan mengunci pintunya pastinya. Membuka dan menutup pintunya maksudnya warnanya chrome sama seperti yang ada di bagian sebelah kanan tadi. Dan di sini ada anakan kunci juga untuk kita membuka dan menguncinya. Nah, ini lampu sennya sama kelihatan dari samping juga, otomatis pada saat lampu sennya menyala yang di sebelah kiri udah tahu bahwa mobil ini akan berbelok ke kiri. Dan kondisi lampu sennya masih bagus semua, terpasangnya di spion. Dan untuk bagian bodi secara keseluruhan di bagian sebelah kiri kondisinya masih oke nih. Ini kondisinya masih oke dan ya siap untuk dikemudikan. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini lurus ke atas, lalu kemudian ke belakang, lalu kemudian agak ke bawah. Ini didesain seperti mobil-mobil yang memang siap untuk melaju dalam kecepatan tinggi, tapi tetap dengan bodinya atau bentuk mobilnya yang sebesar ini. Nah, seperti itu untuk bagian luarnya. Sekarang kita coba mengintip bagian dalam. Kita mulai dari sebelah kiri. Nah, pada saat kita buka untuk bagian sebelah kiri, door trim yang kita temui itu adalah door trim yang kalau di 2013 ini tentu sangat mewah. Kenapa mewah? Bahkan sampai sekarang pun masih kelihatan mewah. Kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil yang sekelasnya, seperti kemarin kalau saya nggak salah, Avanza G itu di bagian sininya masih menggunakan bahan fabric. Kalau ini sudah menggunakan bahan kulit. Ini kulit dan di sini soft touch juga.
Tapi ini kulitnya bukan kulit yang seempuk dengan yang ada di joknya sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat ini joknya benar-benar kulit yang berkualitas, sekalipun udah retak-retak, tapi masih bisa dimasukkan ke salon untuk dibuat lebih mulus lagi pastinya. Nah, di sini disematkan panel kayu. Tapi ini sepertinya bukan kayu beneran, ini cuma menggunakan aksen kayu, tapi cukup memberikan kesan yang elegan, kesan yang mewah, kesan yang ya natural pada mobil ini. Tentu ini menjadi kelebihan tersendirinya. Di bawah sini ada door pocket yang cukup panjang, lalu kemudian di depannya ada cup holder, ada speaker juga yang cukup besar di bagian bawah. Nah, untuk tuas membuka dan mengunci pintunya ini semuanya masih berfungsi dengan sangat baik, dan di sini tetap ada Twitter atau Twitter yang cukup kecil di sini. Lalu kemudian di bagian dashboard numpang ada blower AC pastinya, yang ini bisa diatur, bisa di on off kan juga, atur naik turun kiri kanannya bisa. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan, dan yes, di sini ada perumahan juga. Nah, sekedar informasi buat teman-teman sekalian yang sudah membeli mobil atau sudah memiliki mobil lalu kemudian membutuhkan rumah, jangan lupa kunjungi YouTube channel A4 Home. Silahkan klik link yang ada di sebelah kanan atas layar Anda. Anda akan direct langsung ke YouTube channel A4 Home untuk melihat rumah-rumah recommended sebagai bagian dari investasi buat teman-teman sekalian, atau bahkan untuk membeli rumah untuk dihuni sendiri. Daripada ngekos, mending beli rumah yang kita keluarkan uangnya nanti akan jadi investasi. Kalau misalkan kita ngekos ya keluar uangnya jadi uang mati. Oke, kunjungi YouTube channel A4 Home sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video yang kita upload di YouTube channel yang ada di situ. Nah, kita lanjut untuk ulasan mobil kali ini. Di bawah sini ada seal plate pastinya, tapi nggak ada tulisan Grandis-nya. Ini kita tutup lagi. Nah, untuk joknya, ini joknya bahannya kulit dengan kulit yang kualitasnya premium pastinya, bukan kulit kaleng-kaleng atau kulit kacang-kacangan. Nah, di bawah sini ada tuas untuk reclining bagian sandarannya, dan ini headrest-nya tentu adjustable, bisa diatur untuk ketinggiannya sesuai dengan pose teman-teman sekalian. Nah, sandarannya ini membul keluar, jadi otomatis menahan bagian pundak dengan sangat baik untuk bagian ke kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Legroom pada saat kita berada di dalam cukup luas untuk ruangan kaki. Saya tingginya 168 sampai 177 sekali lagi, dan di sini ada kunci untuk mengunci bagian tempat penyimpanannya ini juga. Nah, ada airbag pastinya di bagian sini, lalu kemudian visibility sekali lagi di sini ada tambahannya, dan di sebelah kanan nanti kita lihat pada bagian driver. Sekarang kita coba pindah ke bagian driver. Nah, untuk bagian driver, pada saat kita buka pintunya, kita ketemu dengan door trim yang sama seperti yang ada di sebelah kiri tadi. Tapi yang ada di panel kayunya ini ada banyak tombol-tombol power window. Jadi power window bagian driver sudah auto, yang lainnya masih belum. Bahkan ada lock untuk power window-nya, dan ada central lock untuk mengunci pintunya. Nah, tuas membuka dan mengunci pintunya masih oke. Di sini bahannya soft touch empuk, dan di bagian sandarannya, di sini dudukannya ini sandarannya bahannya kulit yang ya bukan kulit yang kualitas paling bagus, tapi cukup lah. Di bawah sama ada cup holder dengan door pocket dan speaker pastinya. Ada tweeter juga pastinya. Nah, selanjutnya untuk bagian kemudinya di sisi driver, untuk bagian dudukannya ya, untuk di sisi driver ada pengaturan ketinggian atau high adjuster, lalu kemudian ada pengaturan untuk reclining, dan di bawah sini ada tuas yang bisa kita tarik ke atas untuk sliding. Wow, tapi cukup keras ya untuk slidingnya ini. Nah, itu slidingnya. Lalu kemudian coba kita masuk ke dalam. Nah, ini udah mentok ke belakang. Pada saat kita masuk ke dalam, di bagian sebelah kanan sini ada blower AC pastinya yang bisa diatur naik turun dan bisa di on off kan. Dan di sini ada pengaturan untuk lampunya. Ini lampu jauh, lampu dekat sepertinya. Lalu kemudian di bagian sini ada pengaturan untuk spionnya, karena spionnya bisa di retract juga karena sudah menggunakan teknologi electric retract. Bisa kita atur untuk spion kiri, spion kanan sesuai dengan kebutuhan.
Di bawah sini ada tempat untuk menaruh kartu, dan di sini ada tuas untuk membuka tempat pengisian bahan bakar. Transmisi otomatis hanya ada 2 pedal, yang ada di sini adalah rem tangan. Biasanya rem tangan adanya di tengah, kalau ini adanya di kaki, jadi lebih ya mobil ini susah kayaknya untuk dipakai ngedrift, karena biasanya orang ngedrift itu rem tangannya ada di bagian tangan kiri. Nah, untuk setirnya di sini, nah seperti ini. Setirnya ini nggak ada tombol-tombol semacam audio switch di bagian sebelah kiri, apalagi bagian sebelah kanan untuk cruise control, karena memang mobil ini keluaran tahun 2013, sepertinya pada masa itu belum ada teknologi itu. Tapi bahan dari setirnya ini sudah menggunakan bahan kulit yang tentu premium dan sangat nyaman untuk dioperasikan. Di bagian sebelah kanan sini ada tuas untuk lampunya, menghidupkan dan mematikan lampunya. Lalu kemudian di bagian sini ada tuas untuk wiper. Nah, seperti itu. Di bagian tengah sini konsol tengahnya. Nah, ini konsol tengahnya, ya tentu mewah dengan aksen kayu juga yang ada di bagian sebelah sini. Di bagian tengahnya ini kelihatan mewah pastinya dengan bahan yang berbentuk kayu di situ. Lalu kemudian ada tombol untuk lampu hazard. Nah, parking, mundur, netral, drive, dan ini masih bisa dipakai untuk mode manual, ada menurunkan dan menaikkan, karena di sini belum ada pedal shift pastinya. Oh ya, setirnya ini bisa di tilt dan teleskopiknya itu adanya di joknya, jadi silahkan maju mundurkan joknya untuk mengatur. Nah, di bawah sini pemantik. Nah, ini ada blower AC juga, dan blower AC yang ada di bagian driver ini bisa di on off kan. Di bagian sebelah kiri juga untuk penumpang bisa di on off kan juga. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada setnya untuk jam dan menit, sepertinya ini bisa di adjust dari sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan. Oh ya, ini ada STNK-nya. Biasanya ada yang menanyakan soal pajak. Saya tunjukkan atau saya sebutkan pajak dari mobil ini itu di angka berapa ya. Nah, angkanya 4.777.000, ini nggak terlalu kelihatan, tapi saya bacakan aja. Di sini pajaknya 4.771.000. Mitsubishi Grandis keluaran tahun 2000. Ini keluaran tahun 2010. Oh, sorry. Bukan 2013 ya. Oh, sorry, tahun pembuatan 2010. Yes, ini tahun pembuatannya 2010. Nah, seperti itu. Untuk mesinnya, ini tipe yang GLS 2,4, 2400 cc, hampir 2500 cc malah. Tadi saya salah sebut di awal, sekitar 2000, tapi ternyata ini 2400 cc GLS MyFac 4x2 automatic. Nah, itu adalah tipe daripada mobil ini. Kalau begitu, dia lebih besar daripada si Toyota Kijang Innova, bahkan yang Venturer. Pantas mesinnya sangat responsif untuk dipakai. Nah, selanjutnya di bawah sini juga ada tempat penyimpanannya. Ini ada tempat penyimpanan berkas yang modelnya unik, ditarik ke atas seperti itu. Nah, di sini nggak ada konsol tengah, sorry. Nah, di sini, di bawah sini tidak ada armrest, tapi di sini ada tempat menyimpan botol atau cup holder. Lalu kemudian ada tempat yang ada di atasnya. Nah, seatnya ini sudah menggunakan captain seat dengan sandaran tangan yang model lipat seperti ini, jadi nggak perlu ada konsol tengah. Lalu kemudian ya seperti itu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan yang tentu cukup besar untuk teman penyimpanannya, bisa naruh apa aja di situ, buku-buku, STNK dan lainnya. Unik ditaruhnya di atas itu. Di sini ada spion tengah yang modelnya kletek untuk dimming mirrornya. Lalu kemudian ada lampu baca, ini bisa di on kan sesuai kebutuhan, dan di atas ada tempat penyimpanan kacamata. Nah, ada sun visor dengan vanity mirror di sini, tapi belum ada lampu penerangan untuk vanity mirrornya. Di bagian sebelah kiri juga ada sun visor dengan vanity mirror. Nah, di sini ada pengaturan AC-nya yang, nah kalau kita lihat nih ada banyak lampu yang bisa dihidupkan, ada di bagian tengah dan bagian belakang karena mobil ini 7-seater. Nah, ini adalah pengaturan AC-nya, AC-nya benar-benar dual zone, bisa diaturnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba posisi on kan.
Nah, pada saat posisi on kita bisa lihat bahwa jarak tempuh mobil ini sudah mencapai 1.309 km, cukup tinggi, tapi lebih tinggi pada saat saya membeli Mitsubishi Triton Exit itu sudah di 130 ribuan. Nah, seperti ini bagian speedometernya, ya cukup modern lah kalau misalkan kita membeli mobil ini. Nah, untuk blower AC-nya ada di sini, untuk arah semburannya bisa diatur, rear defogger juga bisa diatur, untuk sirkulasi udara juga bisa diatur di sini, bisa di on off kan. Ini pengaturan jamnya karena jamnya ada di sini. Lalu kemudian untuk kedinginannya itu bisa diatur dari sini, tapi sepertinya belum ada heater ya, sepertinya ya. Tapi biasanya kalau ada defoggernya biasanya pakai heater untuk defoggernya biasanya. Nah, di sini untuk tenaga semburannya pastinya, kekencangan semburannya, dan itu bisa diatur untuk auto juga. Nah, seperti itu. Nah, di tengah sini ada head unit. Yang ini head unitnya, mana nih on-nya, on-off-nya ada di sini. Nah, untuk menunya ada setup, equalizer, sound, list, media, mode, dan ada Bluetooth pastinya. Jadi mobil ini sudah bisa dikoneksikan dengan Bluetooth. Nah, seperti itu untuk bagian entertainmentnya. Sekarang kita pindah ke bagian baris kedua, joknya. Nah, untuk bagian baris kedua, sisi penumpang, oh ya, biar nggak mati akinya, kita off-kan dulu. Nah, di sini di bagian penumpangnya juga sama, sudah menggunakan sandaran tangan yang empuk dengan bahan kulit di sini, dan pasti ada panel kayunya juga. Nah, ini tadi posisi paling mundur, dan di sini ada seat pocketnya juga. Di bagian penumpang ada pengaturan untuk reclining joknya. Lalu kemudian di sini masih bisa sliding kalau kita lihat nih. Oh ya, ini bahkan bisa diangkat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa diangkat dengan mengeletek atau mengangkat naik bagian sini. Nah, terus ini kita naikkan dulu untuk sandaran tangannya, karena ini bisa dijadikan sandaran untuk orang yang duduk di tengah, bisa juga menjadi armrest. Nah, seperti itu. Ini bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau misalkan kita mau agak mendangak ke atas, ini seatnya bisa diatur seperti itu. Lalu kemudian untuk slidingnya ini bisa dengan menarik sisi yang ada di belakang sini. Nah, seperti itu. Ada headrest pastinya yang adjustable, tentu dengan seat belt sebagai standar safety. Nah, ruang kaki daripada mobil ini pada saat kita duduk tentunya sangat luas, karena ini adalah posisi duduk yang paling mundur. Dan kalau saya naik, saya tingginya 168, dan ini belum mentok, sayanya aja yang kependekan kayaknya. Nah, seperti itu. Di tengahnya tetap ada tunnel, tapi nggak terlalu besar, karena setahu saya mobil ini penggerak roda depan. Oke, lalu kemudian kita ke... Nah, untuk yang bagian sebelah kiri sama sepertinya. Untuk door trimnya sama seperti yang ada di sebelah kanan. Ada pengaturan untuk reclining juga, dan tentu di sini bisa diatur juga untuk sliding dengan menarik tuas yang ada di bawah sini seperti yang ada di bagian sebelah kiri tadi. Dan di sini ini bisa dinaikkan juga sama seperti yang ada di sebelah kiri. Yes, lumayan untuk pengaturan joknya. Nah, ini karena ini dia modelnya nggak ada pelipatan penuh ke depan, jadi dia tinggal ditekuk aja kayak gini, lalu kemudian didorong ke depan untuk kita mengakses seat yang ada di bagian belakang. Oh iya, untuk mobil ini seatnya itu untuk yang tengah dia bisa ditekuk atau dilipat 40-60. Sekarang kita ke bagian bagasinya. Nah, di sini tinggal kita pencet untuk membuka bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya di sini posisi agak tinggi, ada spare tire di sini. Lalu kemudian ini bagasinya agak turun ke bawah, tapi tentu membuat area penyimpanan dari mobil ini menjadi cukup luas karena dia turun ke bawah. Saya nggak tahu ban, tetap ada ban serep di bawah sini. Nah, di situ tetap ada ban serep yang ditaruh, tapi di sini di set turun ke bawah juga, jadi tempat penyimpanannya menjadi cukup luas. Nah, ini joknya bisa ditegakkan
kalau dia ditegakkan, dan ini bisa untuk mengatur recliningnya juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia ditegakkan, tetap penyimpanannya akan luas. Karena kenapa? Ini turun ke bawah. Sekalipun misalkan kita mesti mengangkat naik ke atas, lalu kemudian kita turunkan, tapi oke lah, ini yang penting tempat penyimpanannya sangat luas. Nah, seperti ini. Di sini ada lampu untuk penerangan pada saat kita mengambil barang supaya tidak berantakan atau tidak berhamburan barang-barangnya. Nah, ini untuk bagian bagasinya. Sekarang kita coba mengakses bagian mesinnya. Nah, kita nyalakan, lalu kemudian kita buka bagian kap mesinnya supaya kita bisa melihat secara jelas kondisi mesinnya seperti apa, biar teman-teman yang membeli mobil seharga 100 jutaan itu nggak terlalu rugi-rugi amat. Nah, kalau kita lihat ini bagian mesinnya, untuk bagian tempat pengisian olinya, dia memang di situ agak kotor karena oli, tapi menurut saya itu biasanya memang mobil seperti itu. Tapi kalau ada yang merasa bahwa ini masih kurang, itu bisa dibenahi kok. Mobil ini menggunakan mesin Mypack pastinya, dan saya melihatnya ada 3 silinder ya. Dan yang pasti mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Karena kenapa? Mobil ini mesinnya bentuknya melintang dari garis bodi yang memanjang ke belakang. Nah, seperti itu kondisi mesinnya. Nah, kalau kita dengar mesinnya, coba didengar, ada pincang nggak menurut teman-teman sekalian? Gimana? Sudah mendengarkan? Dan ini dalam kondisi AC-nya kita nyalakan. Satu hal bahwa mobil ini sangat responsif untuk tenaganya, saya lupa, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar yang lebih tahu. Bagian sebelah kiri atau bagian sebelah kanan kalau kita ngadepin mobilnya ada aki. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan peredam juga untuk bagian mesinnya. Nice, seperti itu. Kita tutup kembali. Nah, seperti itu yang bisa kita ulas atau bisa kita sampaikan tentang Mitsubishi Grandis keluaran tahun 2013, dan mobil ini sekali lagi dijual dengan angka yang sangat murah. Buat teman-teman yang berminat, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Jangan lupa jalan-jalan ke YouTube channel A4 Home juga untuk melihat rumah-rumah recommended yang kita pasarkan di situ. Dan jangan lupa kunjungi kolom deskripsi juga untuk memfollow media sosial kita, ada Instagram, ada Facebook juga. Well, terima kasih, dan kita akan mengulas mobil-mobil atau otomotif yang menarik berikutnya. So, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, like, lalu kemudian di share. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.